Di suatu sudut wilayah Arab di masa kejayaan Kekaisaran Bizantium, lahirlah seorang anak dari suku Judham yang diberi nama Farwah bin Amr al-Judhami. Sejak kecil, Farwah tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekuasaan dan pengaruh. Keluarganya adalah bangsawan yang dihormati, dan sebagai putra seorang pemimpin suku, Farwah diajari tentang kepemimpinan, politik, serta loyalitas pada kekuatan besar yang menguasai tanah Arab saat itu, Bizantium. Seiring usianya bertambah, Farwah menunjukkan kecerdasan dan keahlian dalam memimpin. Sifatnya yang bijaksana dan kemampuan diplomatiknya membuatnya cepat naik dalam jajaran kekuasaan. Ketika ia menginjak usia dewasa, ia diangkat sebagai gubernur Palestina oleh Bizantium, sebuah jabatan yang tidak hanya memberi kekuasaan besar, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga stabilitas wilayah yang menjadi perebutan banyak kekuatan. Dalam masa pemerintahannya, Farwah terkenal sebagai seorang pemimpin yang adil, dihormati oleh rakyat dan penguasa. Namun, di balik kemegahan hidupnya sebagai seorang pejabat Bizantium, ada sesuatu yang meresahkan hatinya. Kabar tentang seorang nabi baru dari Mekah yang membawa ajaran tentang satu Tuhan mulai beredar di wilayah Arab. Ajaran Islam ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad secara perlahan namun pasti mulai menarik perhatian Farwah. Farwah yang sejak kecil diajari tentang kepercayaan-kepercayaan kuno mulai merasakan kekosongan dalam hidupnya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Di tengah-tengah kekuasaan Bizantium yang kuat, Farwah diam-diam mendalami ajaran baru ini. Ia tertarik pada konsep tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ajaran Nabi yang menyerukan keadilan, kebenaran, dan persamaan di antara manusia. Keputusannya untuk masuk Islam tidak diambil dengan mudah. Farwah tahu bahwa sebagai gubernur yang ditunjuk oleh Bizantium, keislamannya akan dianggap sebagai pengkhianatan. Tetapi hati Farwah sudah mantap. Ia tidak bisa lagi menolak kebenaran yang ia yakini dalam ajaran Islam. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan syahadat, menegaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di saat yang sama, Farwah sadar bahwa menyembunyikan imannya bukanlah pilihan. Maka, ia memutuskan untuk secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Sebagai tanda kesetiaan dan rasa hormat, Farwah mengirim hadiah kepada Nabi Muhammad. Langkah ini tak terelakkan menyulut kemarahan Bizantium. Ketika kabar tentang keislaman Farwah sampai ke telinga penguasa Bizantium, mereka merasa terkhianati. Farwah dianggap sebagai duri dalam daging, seorang penguasa yang telah berpaling dari mereka kepada agama yang mereka anggap sebagai ancaman. Farwah ditangkap oleh pasukan Bizantium dan dituduh berkhianat. Meski diancam dengan hukuman mati, Farwah tetap teguh pada imannya. Di hadapan para penguasa Bizantium, ia menolak untuk kembali kepada agama lamanya. Ia lebih memilih mati sebagai seorang Muslim daripada hidup dalam kebohongan. Akhirnya, Farwah dijatuhi hukuman mati. Penguasa Bizantium memerintahkan agar ia dieksekusi di depan umum sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaan mereka. Farwah disalib dan di sanalah ia menghembuskan napas terakhirnya, mempertahankan keimanan yang ia yakini sebagai kebenaran sejati. Meskipun nyawanya terenggut, kisah Farwah tidak berakhir di situ. Pengorbanannya menggema di seluruh jazirah Arab, menyebarkan pesan tentang keteguhan hati dan keimanan yang tak tergoyahkan. Farwah bin Amr al-Judhami dikenang sebagai seorang martir, seorang pemimpin yang berani memilih kebenaran meskipun harus menanggung konsekuensi paling berat. Namanya terus hidup dalam sejarah Islam, menjadi simbol dari pengorbanan dan keberanian dalam mempertahankan iman. Farwah bin Amr al-Judhami adalah seorang tokoh penting dari suku Judam yang hidup pada masa awal penyebaran Islam. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki hubungan dengan Kekaisaran Bizantium dan pada akhirnya memilih memeluk Islam.
Keputusan ini menjadikannya salah satu dari tokoh Arab awal yang masuk Islam, meskipun pada waktu itu ia berada di bawah pengaruh Bizantium. Peristiwa penting yang berkaitan dengan Farwah bin Amr al-Judhami. Pertama, masuk Islam. Pada suatu hari di kota Madinah yang damai, Nabi Muhammad sedang duduk di antara para sahabatnya, berbincang tentang perkembangan Islam yang mulai tersebar di seluruh jazirah Arab. Kabar tentang seorang gubernur Palestina yang bernama Farwah bin Amr al-Judhami sampai kepada beliau. Farwah adalah seorang pemimpin di bawah kekuasaan Bizantium, tetapi ada bisikan bahwa ia mulai tertarik kepada Islam. Nabi melihat peluang ini sebagai kesempatan besar untuk menyebarkan pesan Islam ke lebih banyak wilayah. Maka, Nabi Muhammad memanggil salah seorang sahabat yang terpercaya, Syurahbil bin Hasanah, seorang lelaki tangguh dan penuh dedikasi. Saat Syurahbil tiba, Nabi menatapnya dengan lembut dan berkata, "Wahai Syurahbil, aku ingin kau membawa surat penting ini kepada Farwah bin Amr al-Judhami, gubernur Palestina. Dia telah mendengar tentang Islam dan kita harus menguatkan hatinya dengan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syurahbil dengan penuh semangat dan rasa hormat menjawab, "Dengan senang hati, ya Rasulullah. Aku akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya." Nabi kemudian mengambil selembar kertas yang telah dituliskan dan disegel, lalu menyerahkannya kepada Syurahbil. "Ini surat untuk Farwah. Bacakanlah kepadanya dengan lemah lembut dan sampaikan padanya bahwa Islam adalah jalan keselamatan. Jika dia menerima Islam, maka dia akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syurahbil mengangguk dengan penuh kepercayaan, lalu ia memulai perjalanannya. Perjalanan menuju Palestina tidaklah mudah. Syurahbil harus melewati padang pasir yang luas, menghadapi panas terik dan badai pasir yang kadang-kadang muncul tiba-tiba. Namun, semangatnya tak pernah surut. Ia tahu bahwa tugas ini sangat penting. Nabi Muhammad telah mempercayakan surat ini padanya, dan ia bertekad untuk menyampaikannya dengan selamat. Setelah beberapa hari perjalanan, Syurahbil akhirnya tiba di wilayah Palestina. Sesampainya di sana, ia harus berhati-hati karena Palestina adalah wilayah kekuasaan Bizantium dan mereka tidak bersahabat dengan kaum muslimin. Syurahbil mendekati istana Farwah dengan tenang. Di gerbang istana, para prajurit Bizantium menatapnya dengan curiga. "Siapa kau dan apa urusanmu di sini?" tanya salah satu prajurit dengan nada dingin. "Aku adalah utusan dari Nabi Muhammad," jawab Syurahbil dengan tegas namun sopan. "Aku membawa surat yang sangat penting untuk Gubernur Farwah bin Amr." Para prajurit saling pandang dengan kebingungan, tetapi mereka tahu bahwa Farwah belakangan ini sering memperlihatkan ketertarikan terhadap ajaran Nabi Muhammad. Mereka mengizinkan Syurahbil masuk dan mengantarnya ke ruang pertemuan di dalam istana. Di sisi lain, Farwah bin Amr al-Judhami duduk di kediamannya yang megah. Sebagai gubernur di bawah kekaisaran Bizantium, ia menjalani kehidupan yang penuh kehormatan dan kemewahan. Namun, jauh di dalam hatinya, Farwah merasa ada yang kurang. Kabar tentang seorang nabi dari Mekah yang membawa pesan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berdengung di telinganya. Berita itu mengusik pikirannya dan ia tidak bisa menyingkirkan rasa penasaran yang semakin menguat. Suatu malam, Farwah memanggil seorang kerabat yang dekat dengannya. Mereka berbicara secara rahasia, jauh dari telinga orang-orang Bizantium yang selalu mengawasi. "Aku telah mendengar tentang ajaran Nabi Muhammad. Kabarnya, dia membawa kebenaran yang sejati tentang Tuhan yang satu. Apa yang kau ketahui tentang hal ini?" tanya Farwah dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Kerabatnya memandang Farwah dengan hati-hati. "Ya, aku telah mendengar kabar yang sama. Banyak orang dari Jazirah Arab yang telah memeluk Islam. Mereka berkata, ajaran ini tentang keesaan Tuhan dan menyeru kepada kebenaran dan keadilan. Kau ingin tahu lebih jauh tentangnya?" Farwah mengangguk. Pikirannya telah dipenuhi dengan keinginan untuk menemukan kebenaran.
Ya, kirimlah seseorang yang bisa membawa pesan kepada Nabi. Katakan padanya bahwa aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam." Beberapa hari kemudian, utusan yang dikirim Farwah kembali dengan berita yang menggembirakan. Nabi Muhammad merespons dengan mengirimkan sepucuk surat kepada Farwah. Surat itu tiba dengan segel Nabi, dan ketika Farwah membacanya, hatinya bergetar. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Farwah bin Amr al-Judhami, salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menyeru engkau untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajarannya. Barang siapa yang menerima Islam akan memperoleh keselamatan, dan barang siapa yang berpaling maka akan mendapatkan kerugian yang besar. Farwah membacanya berulang kali. Setiap kata tertanam dalam hatinya. Surat itu begitu jelas dan kuat, menegaskan kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, Farwah mengucapkan syahadat, menjadi seorang Muslim dengan sepenuh hati. Ia memutuskan untuk tidak hanya memeluk Islam secara diam-diam, tetapi juga mengirim hadiah sebagai tanda penghormatannya kepada Nabi Muhammad. Hari itu, Farwah memanggil beberapa orang kepercayaannya. "Aku telah menerima Islam dan aku tidak akan menyembunyikannya," ucapnya dengan tegas. "Bawalah hadiah-hadiah ini kepada Nabi Muhammad sebagai tanda bahwa aku telah mengikuti kebenaran." Mereka yang hadir mendengarkan dengan terkejut dan takjub. Salah satu dari mereka dengan hati-hati bertanya, "Wahai Farwah, tidakkah kau takut pada Bizantium? Mereka tidak akan menerima keputusan ini dengan baik." Farwah tersenyum tipis, menatap kejauhan, seolah melihat sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan duniawi. "Aku lebih takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pada Bizantium. Apakah mereka akan mengambil nyawaku? Nyawa ini hanyalah titipan, dan aku siap mengorbankannya demi kebenaran yang hakiki." Keputusan Farwah segera terdengar hingga ke telinga para penguasa Bizantium. Mereka merasa marah dan terkhianati. Bagaimana mungkin seorang gubernur yang setia bisa berpaling dan mengikuti ajaran seorang nabi dari tanah Arab? Pasukan segera dikirim untuk menangkap Farwah. Dia ditangkap, dibawa ke hadapan penguasa Bizantium, dan diinterogasi. Farwah bin Amr, seorang pejabat Bizantium, berbicara dengan nada tegas. "Apakah benar kau telah berpaling dari agama nenek moyangmu dan mengikuti ajaran Muhammad?" Farwah menatap lurus ke mata pejabat itu tanpa ragu sedikit pun. "Benar, aku telah menerima Islam dan aku tidak akan berpaling darinya." Pejabat itu marah. "Kau sadar bahwa ini adalah pengkhianatan. Kau adalah gubernur kami dan kami tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tinggalkan Islam atau engkau akan mati." Farwah tetap tenang. Suaranya tegas meskipun ia tahu nyawanya berada di ujung tanduk. "Jika kematian adalah akibat dari menerima kebenaran, maka biarlah aku mati. Aku tidak akan menukar imanku dengan dunia ini." Mendengar jawaban itu, penguasa Bizantium tak lagi bisa menahan amarah. Mereka memerintahkan agar Farwah disalib di depan umum sebagai contoh bagi siapapun yang berani menentang kekuasaan mereka. Di atas kayu salib, tubuh Farwah tergantung, tapi jiwanya tetap teguh. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, dan keyakinannya tidak akan tergoyahkan oleh ancaman duniawi. Dalam nafas terakhirnya, Farwah berbisik pelan, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Dan dengan itu, ia menghembuskan nafas terakhirnya, pergi dari dunia ini dengan membawa iman yang tak tergoyahkan. Kisah Farwah menyebar luas setelah kematiannya, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menerima Islam. Pengorbanannya bukanlah akhir, tetapi awal dari penyebaran Islam di wilayah-wilayah yang dikuasai Bizantium. Kedua,
Eksekusi oleh Bizantium. Keislaman Farwah dianggap sebagai pengkhianatan oleh Bizantium. Setelah dia menyatakan dirinya Muslim, Bizantium menangkap dan mengeksekusi Farwah bin Amr al-Judhami karena memandang tindakannya sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka di wilayah Arab. Ia dihukum mati dengan cara disalib. Pengorbanannya memperkuat semangat kaum Muslim untuk terus menyebarkan agama Islam. Beginilah kisahnya. Di tengah kemegahan istana Bizantium, suasana mendung menyelimuti hati para pejabat kekaisaran. Kabar tentang pengkhianatan Farwah bin Amr al-Judhami, gubernur setia mereka di Palestina, telah mengguncang seluruh kerajaan. Ia, yang dulunya adalah salah satu pemimpin paling setia, telah meninggalkan agama nenek moyang dan berpaling kepada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bizantium tak bisa membiarkan ini tanpa hukuman. Farwah kini berada di bawah penjagaan ketat, dibelenggu oleh rantai besi. Wajahnya tenang, meski di sekelilingnya prajurit-prajurit Bizantium menatapnya dengan penuh kebencian. Ia tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan meminta pengingkarannya terhadap Islam, tetapi hatinya sudah bulat. Keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat dari ketakutan pada manusia. Pagi itu, Farwah dibawa ke hadapan seorang pejabat tinggi Bizantium. Ruangan besar itu dipenuhi suara gemuruh para pejabat dan prajurit yang hadir untuk menyaksikan pengadilannya. Farwah bin Amr, seorang pejabat Bizantium, dengan jubah kebesarannya berbicara dengan suara penuh amarah. Apa yang kau lakukan adalah pengkhianatan besar. Kau telah berpaling dari kami, kekaisaran yang telah memberimu kekuasaan dan kemuliaan. Apakah benar kabar ini, bahwa kau telah mengikuti ajaran Muhammad? Farwah menatap tajam ke arah pejabat itu, sedikit pun tidak menunjukkan rasa takut. Benar, aku telah memeluk Islam. Aku memilih kebenaran atas kekuasaan dan tauhid atas kebatilan. Mendengar jawabannya, pejabat itu memukul meja dengan marah. Apakah kau sadar bahwa kau telah menghancurkan semua yang telah kami berikan padamu? Kau seorang gubernur yang dihormati, tetapi sekarang kau adalah seorang pengkhianat. Tinggalkan Islam atau kami akan mengambil nyawamu. Farwah tetap tenang. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nyawaku bukan milik kalian. Nyawa ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku telah mempersembahkannya kepadanya. Jika kalian ingin mengambilnya, silakan. Tapi aku tidak akan berpaling dari iman yang telah kuterima. Aku tidak takut mati, karena hidup ini hanya sementara, dan yang abadi adalah akhirat." Kerumunan pejabat dan prajurit yang mendengar jawabannya mulai gempar. Beberapa di antara mereka terkejut dengan keteguhan Farwah, sementara yang lain semakin marah. Pejabat tinggi itu lalu mendekatkan wajahnya ke arah Farwah, matanya menyala dengan kebencian. "Kau begitu sombong, Farwah. Apakah kau berpikir bahwa ajaran Muhammad bisa menyelamatkanmu dari kekuatan Bizantium? Kami adalah kekaisaran yang kuat, dan siapapun yang menentang kami akan hancur. Ini kesempatan terakhirmu. Tinggalkan Islam, atau kau akan mati dengan cara paling menyakitkan." Farwah tersenyum kecil, tapi tidak ada rasa takut dalam tatapannya. "Aku sudah berkata, aku lebih memilih mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Apakah kalian ingin menyalibku? Silakan. Tubuhku mungkin akan mati, tetapi imanku akan hidup selamanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku sembah, dan kepadanya aku menyerahkan segalanya." Pejabat itu berteriak marah, lalu mengangkat tangannya sebagai tanda perintah. "Bawa dia, eksekusi dia di hadapan semua orang. Biarkan seluruh dunia tahu apa yang terjadi pada orang yang mengkhianati Bizantium." Farwah dibawa keluar dari ruangan itu, diiringi oleh kerumunan prajurit yang bersenjata lengkap. Di lapangan luas yang dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi, kayu salib telah dipersiapkan. Ratusan orang telah berkumpul untuk menyaksikan eksekusi ini.
sebuah pertunjukan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan Bizantium, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah lahirnya seorang martir. Saat mereka mengikat tubuh Farwah ke kayu salib, ia tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Di dalam hatinya, ia merasa damai. Ia telah memutuskan jalannya dan tidak ada penyesalan. Ketika paku-paku tajam menembus kulitnya, tidak ada teriakan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menutup mata dan berbisik pelan, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Seorang prajurit Bizantium berdiri di hadapannya, matanya menyala dengan rasa benci. "Apakah kau menyesal sekarang, Farwah? Apakah ajaranmu masih bisa menyelamatkanmu?" katanya dengan nada sinis. Farwah membuka matanya yang mulai memudar. Dengan nafas yang tersisa, ia menjawab, "Tidak ada penyesalan. Aku telah memilih jalan ini. Dan ketahuilah, kematianku tidak akan mengakhiri kebenaran. Kalian hanya mengambil tubuhku, tetapi iman ini akan hidup selamanya." Kata-kata terakhir Farwah membekas di telinga orang-orang yang mendengarnya. Tidak lama setelah itu, ia menghembuskan nafas terakhirnya di atas kayu salib, dalam keadaan tetap memegang teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mungkin telah tak bernyawa, tetapi jiwanya telah terbebas menuju tempat yang abadi di sisi Tuhannya. Kematian Farwah tidak membuat Islam mati seperti yang diinginkan oleh Bizantium. Sebaliknya, pengorbanannya menjadi obor yang menyala di hati umat Islam di seluruh jazirah Arab. Keberaniannya menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jalan yang sama, jalan kebenaran yang takkan pernah bisa dipadamkan oleh kekuasaan duniawi. Pengaruh dalam penyebaran Islam di tengah gemuruh kebencian dan kekuasaan yang dipamerkan Bizantium dengan menyalib Farwah bin Amr al-Judhami, kematiannya tidaklah membungkam Islam seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, pengorbanan Farwah mulai menggema di seluruh jazirah Arab, melahirkan semangat baru bagi para pengikut Islam. Setelah ia wafat, kisahnya menjadi api yang tak bisa dipadamkan, membakar jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Di perkemahan suku Judham, orang-orang berkumpul dalam kesunyian. Hati mereka bergetar mendengar kabar kematian pemimpin mereka yang dihormati. Seorang pemuda dari suku itu, bernama Zaid, berdiri di depan kerumunan dengan penuh amarah dan kesedihan. Wajahnya berkerut, matanya menyala-nyala. "Farwah telah gugur, tetapi apakah kalian akan tinggal diam?" Suaranya menggema, penuh emosi. "Ia mati bukan untuk kekayaan atau kekuasaan, tetapi untuk keimanan. Bizantium ingin kita tunduk, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memadamkan kebenaran." Seorang lelaki tua, kerabat dekat Farwah, mengangguk dengan bijak. "Farwah adalah pelindung kita. Ia selalu adil dan berani. Jika ia rela mengorbankan nyawanya untuk Islam, maka apa yang menghalangi kita untuk mengikuti jejaknya?" Dari sudut kerumunan, seorang wanita tua dengan suara lembut tapi penuh keyakinan berkata, "Mereka mengambil tubuh Farwah, tapi tidak bisa mengambil imannya. Iman itu sekarang menjadi tanggung jawab kita semua. Apakah kita akan biarkan pengorbanannya sia-sia?" Orang-orang mulai berbisik, kesedihan bercampur dengan keberanian yang baru muncul. Mereka sadar bahwa kematian Farwah tidak hanya sekadar tragedi, melainkan juga panggilan. Kematian itu adalah seruan untuk bangkit, untuk meneruskan perjuangan yang telah ia mulai. Tak lama setelah kabar kematian Farwah menyebar, datanglah surat dari Nabi Muhammad yang dikirim ke suku Judham. Surat itu dibacakan di hadapan seluruh suku oleh Zaid dengan suaranya bergetar namun penuh hormat. "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada suku Judham, aku mendengar tentang pengorbanan saudara kalian, Farwah bin Amr. Ketahuilah bahwa setiap darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diganti dengan kemuliaan yang besar di akhirat.
Teruslah berada di jalan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang beriman. Zaid menyelesaikan pembacaan surat itu, lalu menatap kerumunan dengan mata penuh air mata. Farwah telah memberikan segalanya. Kini giliran kita untuk meneruskan perjuangannya. Mari kita buktikan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Maka dengan semangat baru, suku Judham mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah-wilayah sekitar. Kematian Farwah telah menjadi simbol perjuangan. Banyak orang yang sebelumnya ragu untuk menerima Islam kini merasa tersentuh oleh keberanian Farwah yang tak tergoyahkan. Dalam setiap obrolan di pasar, di setiap pertemuan rahasia, nama Farwah disebut-sebut sebagai pahlawan yang berjuang demi kebenaran. Satu persatu, para pemimpin suku lainnya yang dulunya ragu mulai berdatangan kepada suku Judham. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Islam, ingin memahami apa yang membuat Farwah begitu berani hingga rela menyerahkan nyawanya. Mereka mengingat percakapannya dengan Bizantium saat ia dengan tenang menolak mundur dari imannya. Apa yang membuatnya begitu teguh? Tanya seorang pemimpin suku bernama Harith kepada Zaid suatu malam. Zaid menatap Harith dengan mata yang dalam. Imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farwah tahu bahwa kekuatan duniawi tak sebanding dengan kebenaran yang datang dari Sang Pencipta. Baginya, nyawa hanyalah titipan, dan jika harus mati, lebih baik mati dalam kebenaran. Harith mengangguk pelan, wajahnya penuh pemikiran. Aku melihat kekuatan dalam Islam. Farwah telah menunjukkan kepada kita bahwa iman lebih besar dari kekuasaan manusia. Mungkin sudah waktunya bagi kita semua untuk mengikuti jalannya. Dengan pengorbanan Farwah sebagai pijakan, suku-suku Arab lainnya perlahan mulai membuka hati mereka kepada Islam. Setiap kisah keberaniannya yang disampaikan dari mulut ke mulut semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa Islam adalah agama yang layak diperjuangkan. Apa yang dimulai sebagai kematian yang tragis justru berubah menjadi penggerak yang tak terduga bagi penyebaran Islam di seluruh wilayah yang dikuasai Bizantium. Bahkan para musuh Bizantium di sekitar Palestina dan Suriah yang mendengar bagaimana Farwah disalib karena imannya tergerak oleh kisah itu. Mereka melihat bahwa ada sesuatu dalam Islam yang lebih besar dari sekadar urusan duniawi, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan dan jika perlu dikorbankan dengan nyawa. Farwah bin Amr telah menyalakan api di dalam hati kita semua, kata Zaid dalam satu kesempatan kepada pasukannya sebelum mereka berangkat ke medan perang. Mari kita teruskan api itu hingga seluruh dunia tahu bahwa Islam adalah kebenaran yang tak bisa dipadamkan. Dan begitu, penyebaran Islam terus berlanjut, semakin menguat di wilayah yang dahulu menjadi basis kekuasaan Bizantium. Kematian Farwah telah menjadi titik balik bukan hanya bagi suku Judham, tetapi bagi seluruh umat Islam di wilayah tersebut. Pengorbanannya tak hanya dikenang, tetapi dijadikan pijakan untuk perjuangan yang lebih besar. Farwah bin Amr al-Judhami merupakan contoh dari individu yang memilih keimanan Islam meskipun menghadapi konsekuensi yang sangat berat, dan keberaniannya menentang kekuasaan besar seperti Bizantium menjadi warisan penting dalam sejarah Islam. Kisah Farwah bin Amr al-Judhami bukan hanya lembar sejarah yang harus dikenang, melainkan juga pelajaran hidup yang penuh hikmah bagi umat Muslim. Farwah, seorang gubernur yang memiliki kedudukan tinggi di bawah kekuasaan Bizantium, memilih Islam meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya adalah kehilangan semua yang ia miliki, termasuk nyawanya. Pilihannya ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berharga daripada harta, kekuasaan, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Bagi kaum muslim, kisah Farwah bin Amr al-Judhami
mengajarkan beberapa pelajaran penting. 1. Keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Farwah menunjukkan kepada kita pentingnya memiliki iman yang teguh, meskipun menghadapi ancaman besar. Ketika Bizantium menuntutnya untuk meninggalkan Islam atau menghadapi kematian, ia memilih mempertahankan keyakinannya. Ini adalah contoh nyata bahwa ujian dalam kehidupan tidak boleh menggoyahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar pun godaan dunia, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tetap menjadi pegangan utama. 2. Keberanian dalam memilih kebenaran. Farwah mengajarkan kepada kita arti keberanian sejati. Meski ia memiliki posisi yang nyaman sebagai gubernur, ia tidak takut kehilangan statusnya ketika ia tahu bahwa Islam adalah kebenaran. Sebagai seorang Muslim, kita juga diajarkan untuk memiliki keberanian dalam memilih jalan yang benar, meskipun pilihan tersebut tidak populer atau dianggap merugikan secara duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita harus berani mempertahankan nilai-nilai Islam meskipun berada di tengah lingkungan yang tidak mendukung. 3. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Farwah bin Amr memilih akhirat daripada dunia. Dia tahu bahwa kekuasaan dan harta benda adalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat bersifat kekal. Inilah pelajaran berharga yang harus dipegang teguh oleh setiap Muslim, bahwa tujuan hidup sejati bukanlah kemuliaan di dunia, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan di akhirat. Dalam menjalani kehidupan, kita harus selalu ingat bahwa kesuksesan di dunia tidak sebanding dengan kebahagiaan abadi di akhirat. 4. Pengorbanan demi agama. Kisah Farwah juga mengajarkan tentang pengorbanan. Dalam Islam, berkorban untuk agama adalah salah satu bentuk kecintaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farwah rela mengorbankan posisinya, hartanya, dan bahkan hidupnya demi mempertahankan keimanannya. Dari sini kita belajar bahwa kita harus siap untuk berkorban, entah itu waktu, tenaga, atau apapun yang kita miliki, demi agama dan kebenaran yang kita yakini. 5. Inspirasi untuk penyebaran Islam. Kematian Farwah bukanlah akhir dari pengaruhnya. Justru setelah ia syahid, kisahnya menyebar dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memeluk Islam. Ini mengajarkan bahwa keteguhan dalam iman dan keberanian dalam mempertahankan kebenaran dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk meneladani semangat ini dalam menyebarkan ajaran Islam melalui tindakan dan contoh yang baik. Kisah Farwah bin Amr al-Judhami memberikan kita pelajaran abadi tentang keimanan, keberanian, dan pengorbanan. Melalui kisahnya, kita diingatkan bahwa mempertahankan iman adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan rintangan besar. Semoga kisah Farwah menginspirasi setiap Muslim untuk selalu memegang teguh iman dan berani memperjuangkan kebenaran dimanapun mereka berada.